Hai guys, masih bersama Rahman Aji di sini. Hari ini aku pengen ngomongin buku warung yang ternyata setelah update tuh ada beberapa fitur yang menurut aku bagus dan juga kurang bagus. Ini kurang bagusnya sih ini ya aku nggak suka gitu. Oke, jadi kita semua tahu beberapa fitur buku warung setelah verifikasi itu ada yang dirubah ya guys ya. Misalkan untuk fitur bayar dan tagih itu hanya berlaku untuk akun yang udah prioritas aja, nggak bisa hanya akun premium. Karena sekarang tuh ada 3 kategori akun. Yang pertama ada standar. Standar itu dia hanya terdaftar dengan nomor HP aja. Lalu yang kedua ada akun premium. Premium udah terverifikasi dengan biometrik kayak video call, terus KTP, terdaftar segala macam. Lalu yang ketiga ada prioritas. Nah, kalau prioritas ini tambahannya adalah udah pernah diverifikasi sama tim buku warung yang datang ke toko. Cuman yang jadi permasalahan adalah nggak semua orang itu yang terdaftar di buku warung punya toko fisik. Jadi banyak banget yang hanya punya toko online. Salah satunya aku sendiri cuman punya toko online karena toko fisiknya nggak memungkinkan kalau di sini. Tapi sih fitur yang aku suka sekarang ini pada tagih dan bayar itu kan ada selisih saldo ya. Nah, selisih saldo itu nggak dihitung sebagai untung. Kalau dulu kan hitungannya untung nih, misalkan bayar goceng, tagih 10.000, tulisannya untung 5.000. Itu kan nggak akurat bro, karena dulu meskipun pembayaran dari Kris itu termasuknya untung karena dia uang masuk menurut buku warung sih gitu ya. Aku juga pernah komplain di Instagramnya buku warung di sini. Dulu tuh ngomongin soal ini guys. Nah, yang ini aku jelasin ya. Gini bang, kenapa setiap uang dari Kris masuk itu keterangannya keuntungan? Kenapa nggak uang masuk aja? Soalnya kan duit yang masuk dari Kris itu bukan berarti keuntungan semua. Cepet kaya dong kalau keuntungan banyak itu. Terus dia ini dibalas sama bot, terus ada adminnya. Nah kayak gini guys. Mohon maaf ya Gan, terima kasih atas saran dan masukannya. Hal tersebut akan menjadi evaluasi untuk kami agar lebih baik lagi ke depannya. Dan sekarang emang lebih bagus lagi. Ini kalau kita lihat di aplikasi buku warungnya. Nah, ini ya. Jadi di menu ini tuh uang masuknya segini, uang keluarnya segini. Emang kelihatannya kayak untung banyak ya. Dulu tuh ada ininya guys, ada keterangan untung sekian, keuntungan sekian gitu ya. Kalau sekarang nggak ada keterangannya, mungkin udah dihapus. Ya bagus sih, sekarang bagus. Soalnya kan kalau misalkan nih, misalkan ini aja nih, pembayaran dari Kris ya, ShopeePay 194.000. Kita kan nggak tahu ini modalnya berapa, keuntungannya berapa. Kalau dulu tuh dihitungnya sebagai keuntungan karena dia uang masuk itu keuntungan. Karena dulu di fitur tagih dan bayar itu ketika kita bikin pembayaran itu termasuknya uang keluar dan itu mungkin dikiranya belanja. Terus di fitur tagihnya itu uang masuk, dikiranya keuntungan. Yang ternyata itu nggak akurat. Aku nggak banget ya, karena apa ya? Karena nggak cocok aja sih. Itu kan bukan keuntungan semua seperti kita bahas tadi. Oh iya, banyak juga yang mengeluh untuk fitur sekarang ini karena mereka nggak bisa menggunakan fitur bayar dan tagih karena akun tokonya tuh, akun buku warungnya belum prioritas. Mau prioritas juga nggak bisa karena hanya ada di beberapa titik aja yang bisa diverifikasi sama tim buku warungnya untuk ke kunjungan ke rumah atau ke toko. Dan ketika fitur tagih dan bayar ini nggak berfungsi, maka otomatis kita nggak bisa dapetin buku poin lagi. Ini kan buku poinnya cuma 69 nih mentok di sini semenjak ada ketentuan baru itu. Ya mau gimana lagi, cuman ya masih kebantu sama fitur Krisnya karena aku juga butuh Krisnya juga bagus di sini, bisa nerima semua pembayaran yang langsung masuk di hari itu juga, asalkan nggak lewat dari jam 8 malam ya. Kalau lewat jam 8 malam itu masuknya keesokan harinya juga sama aja jam 8-nya juga. Selain di buku warung, aku juga punya Kris di aplikasi biru juga, sama sebut aja kali ya di aplikasi Dana, anjir, Dana Bisnis. Cuman di Dana Bisnis itu kan cairnya 2 hari kalau terima pembayaran di luar Dana, atau dari selain Dana itu cairnya 2 hari, 2 atau 1 hari. Sekarang ya udah jarang pakai juga sih, baru kemarin mungkin pakai lagi. Jadi kesimpulannya mungkin yang bagus sekarang itu dia pencatatan keuangannya di ini ya, dihilangkan tulisan keuntungannya, hanya ada uang masuk dan uang keluar aja. Terus yang kedua, krisnya mungkin kalau bagus sih real time, cuman ya ini terserah buku warung juga sih, mungkin lebih rapi aja gitu kalau di jadwal setiap jam 8 malam masuk ke rekeningnya. Lalu untuk fitur bayar dan tagih gimana ya, harusnya ini masih ada sih di sini. Akun premium harusnya masih bisa menggunakan, anjir.
Cuman ya mungkin karena alasan tertentu jadi dibatasi hanya bisa untuk prioritas aja. Oke guys, semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih menggunakan buku warung. Jadi sejauh ini masih bagus aja sih performa dari buku warung ini, dan cukup membantu juga buat menjalankan usaha dan bisnis kita. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan jejak di komentar. Jika masih ada pertanyaan, pastikan kalian nonton juga di sini. Soal Bank BNI yang ngeprank, itu Bank BNI-nya ngeprank gimana sih? Sebenarnya Bank BNI itu pokoknya ngeprank soal undang teman guys.